Oke, sekarang kita lanjut ke obat-obat anti Parkinson ya. Parkinson itu suatu penyakit neurodegeneratif yang disebabkan oleh gangguan keseimbangan neurohormon. Ya, terjadi defisiensi neurotransmitter yaitu dopamin. Di mana terjadinya di sistem ekstrapiramidal otak. Gejala yang khas adalah tremor. Tremor itu gemeter ya. Gemeter yang nggak bisa dikendalikan. Kaku otot, gangguan berjalan, kadang-kadang gangguan persepsi dan daya ingat. Kasus Parkinson yang paling terkenal itu adalah petinju Muhammad Ali. Dia mengalami Parkinson karena sering terjadi cedera di kepala akibat tinju. Ya. Kemudian beberapa, saya lupa presiden mana gitu yang dia kalau bisa harus diminta mundur karena ada gejala Parkinson. Nah, pengobatannya itu cenderung paliatif. Paliatif itu artinya tidak menyembuhkan ya, bukan kuratif. Paliatif itu dia hanya memperbaiki gejalanya tanpa menyembuhkan penyebabnya gitu. Jadi misalnya gejalanya tremor, ya tremornya yang diobatin gitu. Ya. Jadi paliatif itu tidak menyembuhkan tapi memperbaiki kualitas hidup, quality of life, kualitas hidupnya meningkat. Ya, jadi jarang ada pasien yang sembuh, tapi bisa dikurangin tuh. Jadi gemeternya yang hebat, jadi gemeternya biasa-biasa aja. Pengobatan, pemberian obat sebaiknya dosisnya dari mulai dosis kecil, kemudian bertahap, tapering up. Jadi bertahap sampai menimbulkan dosis yang lebih tinggi. Ya. Penggolongannya hanya dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, golongan obat agonis dopamin. Jadi sifatnya mirip dengan dopamin, ya, dopaminergic ya. Tadi kan kekurangan defisiensi dopamin, jadi kurang dopamin nih. Nah, jadi gimana caranya? Dia meningkatkan kadar dopamin di otak atau meningkatkan transmisinya sehingga mampu mengurangi hipokinesia dan kekakuan, tapi jarang meringankan tremor. Ya, jadi untuk otot-otot yang kaku atau nggak bisa gerak, itu obatnya biasanya levodopa, ropinirole, pramipexole, bromokriptin, amantadin ya. Nah, yang kedua, antikolinergik, parasimpatolitik ya. Obatnya trihexyphenidyl, prosiklidin, dexetimida, orfenadrin. Yang ketiga, penghambat enzim COMT ya, katekol O metiltransferase yang berperan dalam perombakan levodopa. Jadi levodopa akan dirombak menjadi dopamin. Ya. Contoh obatnya entacapone. Ya, obat-obatnya memang jarang, tapi sekalinya ada, pasiennya akan rutin karena tadi cenderung paliatif, jadi seumur hidup ya, untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi kalau pada anti Parkinson itu orangnya kekurangan dopamin, pada pasien yang kelebihan dopamin bisa menimbulkan reaksi sebaliknya, yaitu gila. Jadi mau kelebihan atau kekurangan dopamin, ya masalahnya di otak gitu. Ya, untuk materi anti Parkinson sebentar karena obatnya juga cuma sedikit ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di diskusi tanya jawab. Sekian dan terima kasih.